warga negara serta demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Dwi Wulansari. Saya Aryo Pratama. Saya Queen Belkisa. Saya Nanda Amelia. Saya Dini Wendy. Oke, sekian perkenalan kami. Check it out. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat warga negara dan kewarganegaraan. 1. Warga negara. Warga negara adalah orang-orang atau penduduk yang menetap dalam suatu negara. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menurut pasal 26 ayat 1, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu, negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi A. Penduduk, yaitu yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan warga negara asing, dan B. Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara yang bersangkutan, seperti turis. Kemudian 2. Asas kewarganegaraan. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu asas kelahiran atau ius soli dan asas keturunan atau ius sanguinis. Namun, selain kedua teori tersebut, terdapat teori lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman 2016 bahwa setiap negara bebas dalam menentukan asas kewenangan kewarganegaraan. Adapun asas-asas kewarganegaraan ialah sebagai berikut. 1. Asas kelahiran, 2. Asas keturunan, 3. Asas perkawinan, dan 4. Unsur pewarganegaraan. B. Hak asasi manusia. Perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting yang terjadi di dunia barat, yaitu sebagai berikut. 1. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawannya, beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. 2. Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi. 3. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenangnya. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini membuat 3 hal: hak atas kebebasan, hak kesamaan, dan hak persaudaraan. Sedangkan perkembangan pemahaman HAM di Indonesia yang diyakini sebagai tata nilai norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 dan periode
setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. C. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang pertama, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 sampai 24. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak berpendapat atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kemerdekaan dalam memeluk agama yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1. Yang kelima, hak dan kewajiban membela negara yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Yang keenam, hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia yang terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, hak atas kesejahteraan sosial yang terdapat dalam pasal 33 yakni ayat 1, 2, dan 3. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan keadilan sosial yang terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintah yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, kewajiban membela negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1. Yang keempat, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk. Demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Demokrasi terbagi menjadi dua kategori dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam keputusan negara, sedangkan dalam demokrasi tidak langsung digunakan sistem perwakilan. Setiap partai politik yang memenuhi syarat untuk mendapat kursi menempatkan wakilnya dalam badan legislatif yang jumlahnya bergantung pada persentase perolehan suara tingkat nasional. Berdasarkan titik perhatian dan prioritas, demokrasi dibagikan menjadi tiga, yaitu formal, material, dan campuran. Berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal dan proletar. Berdasarkan wewenang, yaitu parlementer dan presiden. 4. Sejarah perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi ini telah ada sekitar abad ke-15 dalam tradisi pemikiran Yunani. Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan, demokrasi kembali berkembang di Eropa yang dikenal dengan Magna Carta atau Piagam Besar. Demokrasi juga muncul kembali pada abad pertengahan yang ditandai dengan gerakan perubahan dan gerakan reformasi. Gerakan perubahan adalah gerakan yang ingin kembali pada kegemilangan budaya Yunani kuno. Kalau gerakan reformasi, gerakan evolusi agama di Eropa pada abad ke-16. Yang kelima ada demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia ialah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang. Ada demokrasi periode 1945 sampai 1959. Demokrasi ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Demokrasi periode 1959 sampai 1965
demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri demokrasi politik presiden dan perkembangannya pengaruh komunis. Yang ketiga ada demokrasi periode 1965 sampai 1998. Ialah era Orde Baru, tepatnya masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menerapkan demokrasi konstitusional. Yang keempat ada demokrasi periode 1998 sampai sekarang, yaitu era reformasi. Era ini berhubungan dengan era gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM serta konsekuen. Yang keenam ada tantangan terhadap demokrasi Indonesia. Sejumlah permasalahan yang sempat muncul di media jejaring sosial tentang kelemahan politik demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kedua ada krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga ada munculnya penguasaan di dalam demokrasi. Yang keempat ada demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.